Dewi. Waalaikumsalam Pak Bayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Bayu gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, seperti yang saya bilang beberapa hari yang lalu bahwa saya diberi tugas untuk melakukan supervisi akademik terhadap pembelajaran Bu Dewi. Kira-kira siap Bu? Siap Pak. Baik, terima kasih. Seperti yang kita tahu bersama bahwa tujuan dari supervisi akademik adalah meningkatkan kompetensi sebagai pendidik agar pembelajaran di sekolah kita ini berlangsung lebih baik dan tentunya berpihak pada anak. Ya bukan? Seperti itu? Iya Pak. Baik, dalam supervisi kali ini saya akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan observasi. 3 tahapan observasi. Yang pertama yaitu pra-observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Bu. Kira-kira kapan ya Bu Ibu siap untuk observasinya? Hari Kamis Pak. Kebetulan saya ada jam ngajar pada kelas 12 TKJB, yaitu pada jam ke-7. Oh, hari Kamis depan ya Bu? Iya Pak. Oh ya, sebelum kita lanjut ke observasi di kelas, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam observasi nanti? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Pak. Untuk area yang lebih spesifiknya bagaimana Bu? Meningkatkan keaktifan peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Lalu materi apa yang akan Ibu sampaikan? Materi yang akan saya sampaikan nanti adalah perencanaan karir di masa depan. Oh, jadi materinya adalah perencanaan karir masa depan. Dari materi ini, kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajaran yang seharusnya dicapai oleh anak didik Ibu? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti adalah peserta didik dapat memahami informasi berbagai karir atau pekerjaan serta dapat merencanakan karir untuk masa depan. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat memahami informasi karir, berbagai karir atau pekerjaan serta dapat merencanakan karir untuk masa depan. Terus dari tujuan tersebut yang ingin dikembangkan pada anak didik itu seperti apa ya Bu? Saya berharap peserta didik nantinya dapat lebih terampil dan cermat dalam memahami karir serta dapat membuat perencanaan karir untuk diri mereka sendiri. Oh begitu ya. Jadi anak-anak akan dapat membuat perencanaan karir untuk diri mereka sendiri. Iya gitu Bu. Iya betul Pak. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa ukuran keberhasilan peserta didik Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi? Saya berharap peserta didik mampu mengidentifikasi jenis karir dan mampu membedakan melalui isian LKPD yang saya bagikan serta anak-anak mampu membuat kertas rencana karir sebagai proyek akhirnya. Oh, baik. Lalu apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Modul ajar lengkap dengan materi dan LKPD-nya Pak. Oh baik. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, strategi atau langkah-langkah apa yang sudah Ibu siapkan atau rencanakan? Menggunakan model pembelajaran PJBL, di mana anak-anak akan melalui tahapan stimulus, yaitu melalui tayangan video atau gambar, tulisan dan seterusnya. Identifikasi masalah dari konten yang sudah mereka amati. Pengelompokan atau pengumpulan data dari berbagai sumber konten di HP. Merencanakan proyek, membuat proyek generasi. Baik. Selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa dukungan lain yang Ibu perlukan untuk membantu kelancaran pembelajaran di kelas nanti? Peralatan seperti proyektor, laptop, masukan dari guru senior untuk pembelajaran yang lebih baik Pak. Oke, luar biasa. Sekarang saya ingin tahu nih, terkadang saat melakukan sesuatu itu kan kurang sesuai dengan rencana yang sudah kita siapkan. Nah, adakah kendala yang mungkin terjadi saat pembelajaran berlangsung nanti? Saya kira ada.
Saya kira ada Pak. Biasanya ya keaktifan anak-anak terutama pada saat jam-jam siang seperti mereka tampak malas begitu. Oh, terus apa yang ibu harus lakukan nanti ketika kendala-kendala itu terjadi? Untuk mengatasi keaktifan anak-anak yang mulai berkurang, biasanya saya berikan ice breaking Pak. Oh, dengan ice breaking. Seperti yang ibu sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan observasi ini untuk meningkatkan kompetensi ibu dalam pembelajaran di kelas. Jadi ibu ingin menemukan apa saja yang sudah dicapai dan yang belum dicapai dalam pembelajaran. Terus apa yang perlu diperbaiki, begitu ya Bu? Iya betul Pak Ben. Artinya ada refleksi dari pembelajaran yang sudah Ibu Dewi lakukan. Iya Pak. Jadi ada umpan balik yang membangun. Oh ya. Untuk jadwal Ibu sendiri kapan ya kira-kira melaksanakan refleksinya? Menurut saya langsung besok setelah observasi saja Pak, agar lebih cepat dapat umpan baliknya dan segera bisa saya lakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Jadi perbaikannya tidak berlarut-larut begitu ya Bu? Iya Pak. Wah, luar biasa Bu Dewi ini. Jadi ingin tahu serunya untuk melakukan pembelajaran Senin depan. Siap Pak. Baik, saya rasa cukup sampai di sini Bu. Kita ketemu untuk observasi nanti di kelas. Saya ingin membersamai Ibu dalam pembelajaran Ibu nanti ya. Iya Pak. Semoga apa yang sudah Bu Dewi siapkan bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Demikian, sepertinya waktu istirahat sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa besok di kelas 12 KJT. Oh ya Pak, saya juga ada jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Bayu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lega Pak. Tadi untuk pembelajaran bagaimana menurut Ibu? Pembelajarannya tadi? Senang sekali Pak, alhamdulillah lancar. Baik, Bu Dewi, seperti yang sudah kita sepakati di observasi kemarin beberapa hari yang lalu, setelah observasi di kelas kita akan lanjutkan, bahwasanya hari ini kita akan melanjutkan untuk percakapan sebagai tahap pasca observasi. Kira-kira yang ingin dicapai dari percakapan kali ini apa ya Bu? Oh iya Pak Bayu, kali ini saya ingin lebih ke refleksi, menemukan hal-hal yang sudah terlaksana, baik sudah tercapai dan hal-hal yang masih belum tercapai dan perlu diperbaiki. Jadi tujuan percakapan ini lebih pada keinginan Bu Dewi untuk mendapatkan umpan balik, seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Oke, tadi Bu Dewi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya juga sudah bersamai jenengan waktu di kelas tadi. Menurut jenengan bagaimana prosesnya pembelajaran tadi? Menurut saya pembelajaran yang kami jalankan tadi sudah berlangsung sesuai dengan topik dan tujuan yang ingin dicapai Pak. Terus apa yang jenengan dapatkan dari pembelajaran tadi Pak? Alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkolaborasi, berpikir kritis, terutama saat mengidentifikasi, menganalisis, sehingga mampu membuat perencanaan karir dengan benar. Di samping itu anak-anak juga sudah mulai ada peningkatan keaktifan saat mengikuti pembelajaran. Terus menurut jenengan hal yang masih dipandang kurang berhasil dalam pembelajaran tadi seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Saya kira ada ini terkait dengan anak-anak ya Pak, yaitu beberapa anak yang masih takut, malu menyuarakan pendapatnya saat berdiskusi. Juga ada yang tampak kurang bersemangat untuk membaca konten berupa tulisan. Oh seperti itu. Jadi secara garis besar anak bila diberikan materi berupa tulisan intinya tidak berminat, seperti kurang minatnya ya. Iya betul sekali Pak. Kalau boleh tahu untuk mengatasi hal tersebut apa yang jenengan lakukan Bu? Menurut saya kayaknya saya harus lebih sering memberikan motivasi kepada mereka agar lebih percaya diri saat berpendapat. Selain itu saya juga akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak, karena tampaknya konten yang saya berikan atau anak amati ada yang kurang diminati.
Oleh karenanya, saya harus lebih memvariasikan konten sesuai dengan belajar mereka. Oke. Oh, jadi pada dasarnya jenengan ingin membangun unsur intrinsik dari anak itu, gitu kan? Terus dengan cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu kan, Ibu? Terus upaya Ibu untuk meningkatkan semangat anak-anak saat mengikuti pembelajaran seperti apa, Bu? Ya Pak, jadi saya ingin anak didik saya ini tetap fokus dengan semangatnya mengikuti pembelajaran tanpa terbebani atau keterpaksaan. Karena yang sedang mereka pelajari sesuai dengan minat dan gaya belajarnya, saya yakin akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Oh, seperti itu ya. Semoga nanti untuk kedepannya pembelajaran itu bisa lebih baik lagi. Amin. Oh ya Bu Dewi, kalau boleh tanya nih, kira-kira pembelajaran yang Ibu berikan tadi sebelum adanya supervisi seperti ini, dengan melalui 3 tahap-tahapan, yang pertama kemarin pra observasi dan ini paskanya, bagaimana? Apakah sebelum adanya supervisi ini pembelajaran sebelumnya apakah lebih baik atau tidak? Kalau menurut saya kalau lebih baik yang sekarang ya Pak. Seperti itu. Iya, mengingat saya merasa lebih terarah, terkontrol dan terbimbing, dan saya lebih sering berefleksi dan ada umpan balik dari Bapak, sehingga pembelajaran yang saya lakukan benar-benar berpihak ke peserta didik. Seperti itu. Seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwa jenengan ingin meningkatkan kompetensi sebagai guru saat pembelajaran di kelas. Kira-kira menurut jenengan tujuannya sudah tercapai, tujuannya pada saat tadi sudah tercapai atau belum? Secara keseluruhan saya kira sudah Pak, cuma ada beberapa yang masih mengganjal di pikiran saya. Mungkin bisa sebutkan apa itu? Saya kira saya harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak didik sesuai topik dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Saya akan mulai memetakan kesiapan belajar, minat, profil belajarnya. Dengan demikian, saya yakin saya akan mampu mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpihak pada anak didik saya, Pak. Jadi jenengan akan melakukan sebuah pemetaan untuk pembelajaran diferensiasi terlebih dahulu. Oke. Lalu menurut jenengan yang sudah jenengan lakukan tadi untuk meningkat kompetensi, saya ingin tahu maksud dari peningkatan kompetensinya seperti apa? Saya akan berdiskusi dengan guru-guru senior dan rekan sejawat lainnya, termasuk jenengan Pak. Lalu aktif mengikuti workshop atau diklat baik daring maupun luring. Kemudian membaca referensi terkait pembelajaran yang berpihak ke peserta didik dan lain-lain Pak. Selain itu saya juga berharap bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah kami lakukan sehingga kualitas pembelajaran kami semakin baik. Oke, sangat luar biasa rencana strategis yang jenengan akan lakukan. Dari sekian strategi tadi, dalam waktu dekat ini, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan? Berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena itu yang paling dekat Pak, yang paling mudah diadaptasi. Misalnya saya dengan Bu Beta sama-sama mengajar di kelas 12 dengan DB. Saya akan berbagi masukan untuk perbaikan pembelajaran dengan baik, cepat, tanpa ribet, lebih nyaman karena sudah akrab tentunya Pak. Pada dasarnya yang segera ingin dicapai, yaitu yang segera ingin jenengan lakukan adalah berkolaborasi. Terima kasih jenengan sudah memaparkannya itu. Selanjutnya kira-kira apa saja dukungan jenengan yang jenengan butuhkan atau siapa saja yang perlu terlibat dalam hal ini? Tentunya kepala sekolah, rekan sejawat yang bisa diajak berkolaborasi, dan peserta didik yang senantiasa aktif juga memberikan masukan kepada saya pada setiap selesai melakukan pembelajaran. Kerjasama dan masukan-masukan dari mereka saya kira sangat mendukung peningkatan kompetensi pembelajaran saya.
Oke, berarti secara garis besar tidak hanya kepala sekolah juga, tetapi rekan sejawat dan juga peserta didik juga. Oke, dari sekian rangkaian observasi pada supervisi akademik kali ini, Bu, terutama setelah percakapan pra observasi kemarin dan pasca observasi hari ini, mungkin apa saja yang sudah Ibu rasakan atau Ibu jenengan dapatkan? Alhamdulillah perasaannya senang ya. Ya Pak, apalagi kalau model supervisinya seperti ini. Sebelumnya saya membayangkan supervisi itu lebih kepada mencari kesalahan saya saat mengajar, namun ternyata lebih baik dari prasangka saya sebelumnya. Justru saya menemukan apa yang perlu saya perbaiki, terus langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya dan seterusnya Pak. Senang sekali saya. Sebenarnya memang supervisi harus seperti ini, Bu, ya. Jadi ada umpan balik yang membantu Ibu dalam memperbaiki dan meningkatkan ya kompetensi untuk mengajar ya. Betul sekali. Intinya seperti itu. Luar biasa Ibu Dewi, apa yang sudah jenengan utarakan, semoga percakapan ini benar-benar menginspirasi saya pribadi untuk meningkatkan kompetensi saya juga. Seperti itu. Terima kasih. Semoga semua langkah ini bisa berjalan dengan baik, Bu Dewi. Mungkin percakapan ini bisa kita sudahi dulu. Kapan-kapan bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.